Pernikahan itu nggak bawa berkah. Dan di sini gue akan menjelaskan tidak menggunakan sudut pandang agama, melainkan gue akan menjelaskan menggunakan sudut pandang rasional. Setidaknya untuk gue. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa banyak banget orang yang merasa pernikahan itu bisa membawa berkah untuk mereka karena mereka melihat orang-orang di sekitar mereka. Ada orang yang sudah menikah dan punya anak, entah ketika baru menikah ataupun pada saat baru punya anak gitu ya. Tiba-tiba rezekinya lancar. Tiba-tiba banyak hal baik yang berdatangan ke hidup mereka dan mereka merasa bahwa pernikahan itu membawa berkah untuk mereka. Apakah itu salah? Ya, jawabannya adalah tidak. Akan tetapi, bukan berarti setiap orang yang menikah itu sudah pasti diberkahi atau apa segala macam. Kenapa kayak gitu? Karena kan kita seringkali fokusnya adalah hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Contoh, kalau misalkan kita memang merasa pernikahan itu membawa berkah, pasti kita akan mengingat hal-hal yang memang fokusnya adalah menyenangkan hati dan pikiran kita, yaitu memori-memori tentang keluarga-keluarga yang sukses gitu, keluarga-keluarga yang memang happy. Dan ini membuat mereka seringkali melupakan bahwa banyak loh keluarga yang bercerai, banyak loh keluarga isinya KDRT, toksik, tidak happy hidupnya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan dari awal lu ini udah merasa bahwa pernikahan ini akan seperti neraka gitu ya, mungkin dikarenakan lu punya trauma tersendiri dari keluarga lu atau semacamnya, tapi biasanya akan ada kecenderungan untuk kita kalau emang punya trauma keluarga atau kita memang dari awal gak suka tentang pernikahan itu sendiri, kita akan merasa bahwa pernikahan ini nggak beres nih, ngapain orang nikah? Dan memori yang teringat adalah tentang memori-memori kita, misalkan ketika kita konsumsi internet gitu ya, kita akan melihat bahwa banyak berita-berita negatif tentang pernikahan itu sendiri, dan itu membuat lu merasa tervalidasi perasaannya bahwa pernikahan ini nggak beres, ngapain orang nikah gitu kan. Makanya di sini gue cuma pengen ngajak kalian semua untuk bisa menggunakan kacamata yang lebih rasional tentang pernikahan itu sendiri. Cuma ya di sini gue pengen ngebantah bahwa pernikahan itu membawa berkah. Sebenarnya enggak juga, dan gue akan breakdown satu persatu kenapa pernikahan itu tidak membawa berkah. Dan bukan berarti pernikahan ini membawa malapetaka, yang enggak juga gitu. Kalau misalkan fokus lu adalah melihat orang-orang yang menikah dan memang mereka sukses dalam pernikahannya, happy ending, ya nggak fair dong kalau misalkan lu nggak lihat yang bad ending nih, yang terjadi KDRT, toxic banget, nggak peduli sama anak, nggak diurusin anaknya. Itu kan juga harus masuk ke dalam pertimbangan, kita harus melihat fakta lapangannya itu seperti apa. Salah satu faktor yang membuat banyaknya perceraian terjadi adalah karena ekonomi. Tapi yang orang gak sadar, banyak juga orang yang jadinya bercerai karena pernikahan dini. Karena memang sudah banyak sih risetnya, tapi semakin matang usia kita untuk menikah, maka kemungkinan bercerainya itu akan semakin kecil. Contoh, kalau misalkan orang yang menikah di umur usia 23 sama orang yang menikah usia umur 30, secara persentase lebih tinggi orang yang menikah di usia 23 yang bercerai dibandingkan dengan yang usianya 30 tahun. Itu artinya apa? Menikah di usia matang itu sangat-sangat penting. Walaupun memang lu bisa bilang, iya gue umur 22, usianya udah matang. Tapi kan objectively speaking, bisa jadi lu punya bias terhadap diri lu sendiri. Maka dari itu, lebih baik di-delay sampai usia tertentu, tapi setidaknya jangan menikah di usia yang terlalu dini lah. Dan daripada lu cuma mikirin tentang enaknya menikah itu seperti apa, coba kita pause dulu nih. Kita melihat di bigger picture dan kita harus melihat secara objektif tentang pernikahan itu apa plusnya, apa minusnya. Contoh aja nih plusnya, lu tinggal bersama dengan pasangan hidup lu, tinggal di suatu rumah kalau misalkan emang lu punya kemampuan finansial untuk beli rumah gitu ya. Lu hidup harmonis, lu bisa punya anak, lu berkeluarga selayaknya apa yang lu impikan dan lu dambakan, itu plus yang sangat-sangat wow menurut gua. Karena punya anak atau setidaknya punya keluarga, punya pasangan hidup, itu kan bisa membuat lu termotivasi lebih lagi gitu kan. Dan lu jadi punya tujuan hidup yang baru, dan ini tujuan hidup yang konkret gitu. Nah, tapi kita juga harus melihat bahwa ada loh minusnya. Contoh paling gampangnya deh yang kita semua udah tahu tapi nggak terlalu banyak dibahas, yaitu mahal. Pestanya aja mahal, padahal itu bukan sesuatu hal yang diperlukan gitu ya. Itu cuma gengsi-gengsi doang. Pestanya aja udah mahal. Habis itu juga lu kalau laki-laki atau setidaknya kepala keluarga, either ya lu perempuan atau laki-laki yang mencari uang lah, cost-nya itu kan jadi double nih. Yang awalnya lu bertanggung jawab atas diri lu sendiri, lu nantinya bertanggung jawab atas pasangan lu juga. Dan lu
Kalau misalkan bukan kepala keluarga, bisa aja lu ketemu pasangan yang ngatur lu. Lu mau kerja tapi nggak dibolehin, lu mau ngambil job ini nggak dibolehin atau semacamnya. Dan ketika lu punya anak, bisa aja lu terkena baby blues, bisa juga lu nggak siap secara finansial, ternyata menghadapi anak itu sulit. Beli popok juga sulit. Wah, mungkin bisa kacau balau. Lu mungkin tidak punya pikiran negatif ke anak dari awal gitu ya. Cuma ya, balik lagi, baby blues ini kan bisa kena ke siapa aja gitu. Dan orang baik pun bisa terkena baby blues. Itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri gitu. Yang awalnya lu sudah menantikan anak lu ini, tapi lu malah terkena baby blues. Habis itu lu merasa bersalah karena kayak, kok gue bisa punya pikiran jahat ke anak gue apa segala macam. Ya itu semua tuh harus benar-benar dipikirkan dengan matang gitu. Sekarang gue ingin membahas lebih lanjut tentang pernyataan yang gue sebutkan di awal video, yaitu pernikahan itu gak bawa berkah. Dan tentu bukan berarti membawa malapetaka, ya gak gitu dong. Kita harus breakdown dulu, kenapa orang punya persepsi bahwa pernikahan itu membawa berkah. Yang pertama, ketika orang menikah dan punya anak, atau setidaknya mulai dari pernikahan itu sendiri, mereka merasa bahwa rezeki mereka atau orang-orang keluarga-keluarga yang mereka lihat ini, rezekinya tiba-tiba meningkat secara drastis. Banyak hal-hal baik datang dan itu sangat-sangat di point out oleh semua orang gitu ya. Kayak misalkan, aduh gue baru nikah tiba-tiba gue dapet naik jabatan nih. Atau misalkan kayak, gue baru nikah tiba-tiba gue dapet ini, gue dapet itu. Pokoknya hal-hal baik itu berdatangan. Lo harus ingat bahwa hoki itu bisa diukur sebenarnya dalam tanda kutip ya. Atau sesimpel, sebenarnya kita tuh tinggal bersyukur aja untuk mendapatkan hoki itu. Karena ya hoki semua orang bisa dibilang mirip lah, kurang lebih lah gitu kan. Tergantung kita mempersepsikannya itu seperti apa dan kesiapan kita juga. Dan satu hal, ya tergantung rasa bersyukur kita. Kalau misalkan lu abis menikah, lu merasa bersyukur banget, hidup lu happy banget, itu kan akan compounding ya. Rasa bersyukur, perasaan positif itu akan terus menggulung. Yang bisa jadi itu membuat lu menjadi manusia yang jadi lebih baik secara pribadi gitu. Lu akan menjadi orang yang lebih mudah bersyukur, lu akan menjadi orang yang lebih punya tujuan dan termotivasi untuk mencari nafkah. Itu adalah satu hal yang seringkali tidak di breakdown oleh orang-orang. Ketika seseorang itu menikah dan dia punya rasa tanggung jawab, kecenderungannya adalah ketika dia bekerja, dia akan memikirkan anaknya, memikirkan istrinya. Lu harus paham bahwa pernikahan itu tergantung individunya. Ada juga orang yang memang dari awal itu tidak punya rasa bertanggung jawab. Dari awal ketika menikah nggak banyak mikir, nggak ada persiapan, atau bahkan kayak dijodoh-jodohin jadi nyalahin orang tua atas pernikahannya atau semacamnya. Kita nggak ngomongin siapa yang salah atau benar gitu. Tapi kita akan melihat fakta bahwa dalam pernikahan itu ada loh yang tidak happy, ada loh KDRT, ada loh artis yang dibangga-banggakan, yang diagung-agungkan, tiba-tiba kena kasus KDRT. Padahal kelihatannya happy apa segala macam. Bisa jadi pernikahan itu menjadi dalam tanda kutip gagal, itu karena punya ekspektasi yang tidak realistis. Ini juga bisa mungkin karena lu itu salah pilih pasangan. Tentu gue bisa bilang kayak, oh ya kita tinggal bikin kriteria pasangan. Cuma kan bikin kriteria pasangan itu tidak semudah itu, dan mungkin gue akan bikin di video yang terpisah lah gitu. Nah, orang-orang yang menikah dan berujung dengan bad ending, gue bisa bilang bahwa mereka ini bukan sekedar apes. Kita bisa melihat satu kesamaan dari mereka. Biasanya kalau misalkan kepala keluarganya atau bapaknya, atau bukan bapak, suaminya gitu ya, itu melakukan kekerasan apa segala macam, kita bisa melihat bahwa adanya regulasi diri yang tidak baik, tidak ideal. Dan orang ini sebenarnya belum siap untuk menikah. Itulah yang ingin gue tekankan. Mungkin pernikahan itu bisa membawa berkah. Tapi kan tidak ke semua orang. Pernikahan itu bisa membawa berkah untuk mereka yang siap, untuk mereka yang sudah benar-benar merencanakan, mempersiapkan, dan juga sudah memikirkan tentang pernikahan itu sendiri secara objektif. Hidup positive thinking setiap saat itu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita tidak perlu merencanakan, bukan berarti kita tidak perlu riset alasan kayak kenapa sih banyak perceraian, misalkan di Indonesia gitu, atau di seluruh dunia, apa alasan utamanya. Kalau misalkan kita tahu, kita kan bisa belajar dari pengalaman. Jangan berlindung di kata optimis, positive thinking, hanya untuk berpikir secara naif. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi sebelum nikah, itu pastikan bahwa kita itu sudah siap untuk menikah.
Bukan sekedar pede, bukan sekedar percaya diri, tapi kita udah benar-benar siap. Kita sudah mempersiapkan semuanya. Tentu tidak semuanya akan tersiapkan dengan baik, dengan ideal, dengan 100% perfect gitu ya. Akan tetapi kan dimulai dengan niat, dilanjutkan dengan aksi. Bukan hanya stay di niat, abis itu tidak ada aksinya, itu kan ya bullshit gitu. Nah, gue akan disclaimer dulu sebelum ada logical fallacy yang akan muncul di kolom komentar, kayak misalkan, ya gue nikah tanpa persiapan, tanpa adanya mikir aneh-aneh, ya gue bisa survive aja, gue bisa sukses aja pernikahan gue. Lu tuh harus sadar bahwa pernikahan itu bukan cap-cip-cup. Kita nggak bisa menjudikan pernikahan. Pernikahan itu adalah sesuatu hal yang di mata masyarakat itu sebagai sesuatu yang sakral, dan ketika kita ngomongin sesuatu yang sakral, tentu kita harus menganggap serius tentang pernikahan itu sendiri. Maka dari itu, kita nggak mau dong, kita nggak tahu berapa persentase perceraian di Indonesia, terus kita bisa bilang, oh 100% gue gak mungkin cerai, apa segala macam. Itu kan bukan suatu sudut pandang yang realistis. Dan kalaupun lu punya sudut pandang seperti itu kan tidak menjamin bahwa ekspektasi lu itu akan terpenuhi ke depannya. Gue di sini bukan pengen bikin kalian untuk takut kayak menikah itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Enggak, itu bukan poin gue. Gue juga pengen nikah. Gue pengen banget nikah. Gue pengen banget punya anak gitu. Tapi poin yang ingin gue tunjukkan adalah, ayo kita sebelum menikah, bahkan dari sekarang, sudah mulai mempersiapkan diri agar kita ke depannya bisa punya pernikahan yang harmonis, keluarga yang harmonis, punya anak yang kita dambakan, ekspektasikan, tentu dengan menggunakan cara parenting. Misalkan kita dari awal sudah riset nih, apa parenting yang paling cocok di era zaman sekarang misalkan. Mungkin karena background gue itu dari psikologi, gue bisa ngomong kayak gini. Tentu nggak semua orang bisa menerapkan ini semua, tapi setidaknya dimulai dengan berpikir secara objektif terlebih dahulu. Stop full naif. Gue nggak bilang positive thinking ya. Stop naif tentang pernikahan bahwa oh pernikahan pasti aman-aman aja, pasti happy-happy aja. Atau sebaliknya, oh pernikahan ini udah pasti ribet, udah pasti nanti gue punya pasangan rese, udah pasti gue diselingkuhin apa segala macam. Daripada kita melihat dari satu sudut pandang kayak kacamata kuda gitu ya, yang nggak bisa lihat kiri kanan, ya mending kita coba diem dulu, kita santai dulu, kita mulai berpikir secara rasional, kita ngambil bigger picture. Kita coba pikirin hal-hal apa aja sih yang kita takutkan dari pernikahan itu sendiri, atau yang kita senangi atau kita ekspektasikan dari pernikahan. Dan kita juga coba untuk list juga terkait dengan counter-counter dari argumen-argumen kita tentang pernikahan, biar kita tuh bisa balance, punya sisi positif atau sisi negatif dari pernikahan itu sendiri. Karena semua hal di dunia ini gak ada yang full semuanya positif. Fokusnya itu adalah berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang, tapi gue harap pelan-pelan mulai dari sekarang kita bisa lebih conscious, lebih mindful dalam berpikir, dan semoga aja pengambilan keputusan kita itu tidak didasarkan utamanya berdasarkan emosional, tapi dengan rasionalitas.